Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Saya Ahmad Fatani Abbas, selaku CGT Angkatan 5 dari Kabupaten Lumajang, tepatnya dari SMK Negeri Kelakah, akan memaparkan hasil supervisi akademik yang sudah saya lakukan observasi kepada Ibu Febrianti Emilia. Supervisi akademik ini berbasis coaching, di mana sebelumnya sudah dilakukan wawancara terkait perencanaan dan pada praobservasi sudah disepakati bahwa area yang akan dikembangkan oleh Bu Febri pada observasi supervisi kelas adalah pembelajaran berbasis masalah, kemudian akan dilaksanakan strategi diskusi kelompok dengan bimbingan yang terbatas atau scaffolding pada kelompok-kelompok yang kesulitan mengerjakan soal. Kemudian pada akhir sesi akan dilakukan tugas kelompok dan dengan penilaian formatif. Berikut deskripsi observasi supervisi akademik yang dilakukan kepada Bu Febrianti Emilia. Pada pembukaan pembelajaran, Bu Febri melakukan salam dan menyapa peserta didik. Kemudian ia melakukan pengondisian kelas dengan melakukan presensi dan dilanjutkan dengan apersepsi dengan mengaitkan pengetahuan siswa sebelumnya tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Berikut cuplikan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Rohmah, Sarifatul, Siti Fatimatus, Sofi. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja barisan aritmatika, barisan geometri. Kita juga sudah sampai pada deret geometri. Sampai deret geometri sebelum kita masuk ke materi. Bu Febri mau tahu dulu, kalian masih ingat nggak kalau Bu Febri punya barisan barisan seperti ini disebut sebagai barisan apa? Aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya sama. Oke, betul, karena selisih masing-masing bilangan yang berurutan sama. Oke, kalau begitu yang B, perhatikan. Ini barisan apa? Geometri. Kenapa disebut barisan geometri? Karena apa? Selisihnya di kalangan. Kenapa? Ayo, ini tadi apa? Berapa bedanya? Bedanya berapa? 3. Sekarang ini barisan apa? Geometri. Sama? Rasio itu apa sih? Perbandingan siapa dengan siapa? 6 suku kedua. Oke, atau suku ketiga suku kedua. Oke, atau suku keempat. Itu adalah perbandingan seperti ini? Ya. Atau UN per UN min 1. Pada barisan yang B ini berapa R-nya, anak? Berapa R-nya? Berapa R-nya? 2 apa 3? 2. Sekali lagi R itu dapat dari mana? Nah, silakan. Berapa suku keduanya? 6. Suku kesatunya? 3. Berapa ini? 2. Berarti berapa R-nya? 2. Barisan geometri dengan R-nya sama dengan 2. Sudah tahu apa itu barisan geometri, bagaimana cara mencari suku ke N, kemarin sudah.
Kemudian yang pertemuan terakhir kemarin kalian juga sudah belajar cara menemukan bagaimana SN-nya atau jumlah suku ke N pada barisan geometri. Kalian juga bisa kan menghitung ini A, kemudian ini R. Bagaimana menentukan jumlah 10 suku pertamanya? Ya, gimana kemarin rumusnya? Setelah persepsi, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok belajar untuk menyelesaikan aktivitas belajar berupa pemecahan masalah terkait dengan barisan atau deret geometri. Didiskusikan dengan kelompok bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan untuk hal yang dapat dicatat pada observasi kelas ini adalah guru sudah melakukan pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan masalah yang harus dipecahkan oleh kelompok-kelompok belajar siswa. Namun catatan yang saya berikan adalah masalah yang dikerjakan siswa masih berasal dari guru. Aturannya ini apa? Menurut Ibu? Oke, terus aturan yang kedua? Yang ditanya di sini kan jumlah tabungan. Berarti uang kalian ketika kalian sudah mau kunjungan industri di bulan Juni, jumlah uang tabungan kalian itu berapa? Berarti yang ditanya itu matematika atau geometri? Ya, di daftar dulu deh, di daftar dulu. Oktobernya berapa? 2000. Berarti ada. Kemudian juga nampak diskusi kelompok di mana masing-masing kelompok mengerjakan soal, menyelesaikan masalah. Namun masalah yang dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok masih sama. Kemudian guru juga berkeliling terhadap kelompok-kelompok yang ada di kelas untuk membantu dan memberikan bimbingan secara terbatas. Guru membimbing dengan cara bertanya dan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian setiap kelompok bertanggung jawab atas tugasnya dan tiap anggota kelompok dipastikan untuk memahami apa yang dikerjakan oleh kelompoknya. Bagaimana? Memahami apanya? Memahami ceritanya. Oke. Kemarin pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar ya cara menghitungnya itu bagaimana kalian sudah bisa. Kenapa hari ini ketika masalah yang disajikan dalam bentuk kontekstual seperti ini kalian bingung, kesulitan. Bahkan tadi setelah akhir kerja kelompok, guru kemudian melakukan diskusi secara klasikal untuk membahas masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi oleh siswa. Beberapa siswa mengalami kesulitan mengaitkan pengetahuan mereka kepada pengetahuan yang bersifat kontekstual. Pengetahuan mereka yang abstrak tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pada masalah kontekstual. Hal ini beberapa kali terlihat disebabkan oleh kemampuan siswa dalam memahami teks dan kemampuan literasi yang masih kurang baik. hari ini kita sudah selesai belajar tentang aplikasi dari geometri pada masalah kontekstual atau yang biasa kalian sebut dengan soal cerita atau soal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melewati pembelajaran dengan diskusi kelompok tadi, kemudian kita juga sudah menyimpulkan, kemudian ada tes formatif yang diberikan untuk dikerjakan secara individu. Bu Febri masih melihat ada sekitar 10-20% yang masih kesulitan ternyata untuk mengerjakan soal-soal ini, ya. Kira-kira, coba baru mau tanya Koiro itu mana Koiro itu? Ya, Mbak, kira-kira kesulitannya di mana? Kesulitannya kira-kira di
gimana? Kemarin ketika Bu Ebri memberikan latihan soal geometri pada pertemuan sebelumnya, kamu kesulitan nggak? Kesulitannya di mana?